living Quran atau apa. Nah, itu yang nanti akan menentukan pengumpulan data. Nah, cuma secara umum nanti akan sebagaimana yang saya sampaikan ini ya. Eh, dalam dalam konteks pengumpulan data penelitian tafsir ya tentu yang bentar, bisa pindah ya? Oke. Ah, yang perlu kita kenali pertama adalah metode pengumpulan data secara umum ya, di mana ya secara umum metode pengumpulan data paling tidak atau minimal ada tiga ya, dokumentasi, yaitu yang dilaksanakan dengan dalam bentuk menyimpan data baik berupa catatan, audio maupun video. Kemudian observasi, mengamati sebuah objek, ini khususnya kalau penelitiannya lapangan ya seperti Living Quran. Kemudian yang ketiga wawancara. Nah, ini juga sama, akan banyak dibutuhkan ketika tema penelitiannya atau model penelitiannya penelitian lapangan yang apa namanya itu sering digunakan dalam tema-tema Living Quran. Nah, maka secara umum dalam hal kajian kepustakaan atau library research itu tentu dokumentasi ini sangat lebih banyak digunakan. Ya, walaupun nanti library research ya, model library research itu akan juga bisa juga menggunakan dua metode berikutnya ya, khususnya wawancara. Ya, wawancara ini kalau dalam apa dalam konteks penelitian apa penelitian kualitatif dan juga library research. Bentar. Ya. Itu sering digunakan untuk mengkonfirmasi sebuah informasi dalam dokumen. Ya, misalnya Anda menemukan sebuah data ya dari pertama dari proses dokumentasi ini ya, Anda menemukan sebuah pernyataan dalam sebuah buku atau kitab gitu ya. Ya, ada pertanyaan pernyataan gitu dalam kitab itu ya misalnya soal tafsir ya. Misalnya tafsir apa namanya? Tafsir Ar-Razi ya. Dalam tafsir Ar-Razi. Misalnya ada pernyataan bahwa apa salah satu tafsir ya misalnya soal ya ya, lagi-lagi contohnya tentang mutasyabihat ya. Misalnya tentang istiwa gitu ya. Pernyataan intinya tentang istiwa. Nah, Anda sebagai peneliti ya atau kita sebagai pembaca ya bisa jadi ya tidak memahami secara eh, lengkap ya atau secara seharusnya dari pernyataan Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya itu. Nah, maka Anda perlu menvalidasi atau konfirmasi kebenarannya kepada tokoh yang Anda pandang layak. Ya, ya misalnya kiai gitu ya atau guru besar. Baik untuk konfirmasi atau sekedar apa mendapatkan second opinion atau bahkan third opinion. Jadi opini kedua atau opini ketiga terkait pemahaman itu.
Nah, ini akan sangat penting bagi peneliti untuk mendapatkan itu. Ya, ini apa? Karena peneliti nanti kan akan menyimpulkan, ya. Menyimpulkan misalnya dari sebuah tema tentang ayat mutasyabihat, lalu dia mengumpulkan data ya dengan cara dokumentasi tadi. Lalu ketika membaca data-data itu, kan Anda perlu menyimpulkan atau akan ya. Jadi setelah itu analisis lalu Anda menyimpulkan. Ketika akan menyimpulkan itu kan artinya Anda harus punya pemahaman yang baik terhadap data tersebut. Nah, ketika ada sebuah data yang ya barangkali ya kalau mutasyabihat tentu ya kita semua ya dalam penafsiran ayat-ayat mutasyabihat perlu melakukan validasi gitu ya, validasi pemahaman kita ya. Maka disinilah karena validasi bisa jadi kepada dokumen yang lain ya. Jadi validasi bisa jadi pada dokumen yang lain. Jadi kita mengcompare, komparasi nanti ya. Misalnya pernyataan Imam Ar-Razi kita konfirmasi dengan pernyataan dari ulama-ulama sebelumnya. Apakah sama atau beda atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, validasi kepada tokoh yang kita anggap mampu secara akademik. Ya, bisa kiai, bisa guru besar, atau bisa dosen yang sudah terkenal di bidang itu, gitu ya. Nah, maka kalau kemudian kita menvalidasinya kepada tokoh, maka wawancara inilah yang digunakan. Ya. Jadi eh, mewawancarai untuk memastikan pemahaman kita terhadap tafsir itu ya ya bukan hanya memastikan sih ya. Intinya paling tidak mendapatkan pendapat kedua atau ketiga gitu ya. Ya ya tentu second opinion yang karena opini pertama kan dari peneliti nih, dari Anda sendiri, dari kita sendiri opini pertama, opini kedua dari orang lain yang apa namanya, yang bisa dibilang satu pemahaman gitu atau satu madhab, satu agama lah kalau. Nah, nanti opening ketiga kalau perlu ya, bisa juga kepada apa tokoh yang keilmuannya di luar keilmuan agama gitu ya. Nah, jadi pengambilan atau wawancara dalam rangka mengkonfirmasi apa data yang kita temukan itu ya, bisa jadi digunakan dalam library riset. Nah, kenapa wawancara ini sekarang saat ini ya menjadi perlu ya dalam konteks library riset? Kalau sebelum-sebelumnya kan observasi wawancara ya biasanya selalu lapangan. Nah, ini menjadi perlu karena apa? Karena ya tadi karena sekarang ini kan tingkat pemahaman ya itu bisa berbeda-beda. Bukan hanya tingkat, tapi sekarang ini menyedia atau memberikan peluang ya semua pemahaman itu untuk apa untuk eksis begitu ya. Nah, maka kita menjadi merasa perlu ya untuk mendapatkan pemahaman. Nah, ditambah lagi ya tentu di antara kita pasti ada tadi tingkat pemahaman. Yang saya maksud tingkat pemahaman ya misalnya kita atau sebagian kita yang tidak memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik ya, apalagi backgroundnya misalnya umum tentu tentu kelompok ini yang sangat perlu terhadap metode wawancara karena dia harus memastikan ya misalnya kita mendata itu misalnya dari tafsir yang terjemahan pun itu kan perlu
masih perlu divalidasi itu. Benar nggak kira-kira terjemahnya? Nah, sehingga wawancara ini akan menjadi penting bagi yang memang background kemampuan bahasa Arabnya itu eh, kurang ya. Ya kurang kalau indikator sekarang kan paling tidak misalnya TOEFL-nya begitu ya. Eh, skor TOEFL-nya kecil ya. Ya atau memang kalau kalau makanya kemarin di awal itu kita tes bahasa apa membaca kitab kan diantaranya untuk apa memetakan itu ya. Nah, bagi yang nilai Arabnya kecil atau memang merasa membaca saja kurang lancar atau bahkan tidak bisa, ini akan lebih sangat memerlukan metode wawancara ini ya untuk memvalidasi ya pernyataan-pernyataan yang dia dapatkan dari kitab-kitab tafsir. Jadi ini entah wawancara dosen gitu ya, entah wawancara kiai gitu ya, untuk memvalidasi, memastikan makna-makna yang ditemukan dalam data-data kitab-kitab itu eh, bagaimana gitu ya. Nah, nah, ini wawancara ya. Sehingga kita yang nantinya risetnya full library itu tetap memerlukan metode wawancara ini. Ya. Maka nanti mungkin ya bisa nanti akan sesuai dengan apa kepada para pembimbingnya nantinya ya akan ya paling tidak memberikan informasi ya bahwa oh misalnya oh Pak saya eh, tidak bisa membaca kitab sama sekali misalnya nanti pembimbing akan mempertimbangkan untuk menugaskan gitu ya menugaskan penggunaan metode wawancara ini dalam pengumpulan data. Nah, ini kira-kira ya bagaimana kita mengumpulkan data. Nah, ini pengumpulan data ini kan dalam bisa disebut sebagai eh, kalau diilustrasikan orang memasak itu dia ya mencari bahan-bahan yang mau dimasak begitu ya. Nah, itu kira-kira sama lah gitu ya. Nah, ini sama kita juga mencari bahan-bahan yang akan kita teliti. Nah, maka ini sangat penting langkah ini. Baik, kemudian ya yang kedua jenis data. Ya, data-data apa saja yang eh, kita kumpulkan dalam apa penelitian Al-Quran dan tafsir. Ya, yang pasti yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu udah pasti itu ya. Sebentar. Astagfirullah. Nah, ayat-ayat Al-Quran apa saja yang harus kita cari atau kita kumpulkan? Yang pertama adalah ayat yang memuat kata kunci ya, yang berkaitan dengan tema atau objek atau perumusan penelitian kita. Ya, nah ini tentu sudah maklum ya sebagaimana dalam langkah-langkah penelitian tafsir tematik gitu ya. Jadi mencari ayat yang sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan atau yang akan kita teliti. Dan eh, apa namanya kata kuncinya adalah ya pada kata kunci gitu ya. Jadi duh, kok mati? Ya. Jadi lafat apa ayat yang memuat kata kunci. Nah, gitu ya. Misalnya kalau mutasyabihat ya apakah yang memuat lafat-lafat mutasyabihat ya seperti istiwa
kemudian yad begitu ya, kemudian ainun dan seterusnya. Nah, itu yang derajat pertama atau tingkat pertama. Kemudian yang kedua adalah ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema meskipun tidak memuat kata kunci. Nah, ini nanti soal apa yang disebut dengan apa ya, ayat itu secara pemahaman atau secara makna memiliki keterkaitan, tapi secara kata kunci tidak memuat langsung, gitu ya. Tidak memuat kata kunci. Tetapi kita memandang itu memiliki keterkaitan. Kemudian yang ketiga adalah ayat yang mendukung hipotesis penelitian. Oke. Astagfirullah. Eh, ya, ayat yang mendukung apa ya, perkiraan tentang jawaban dari perumusan masalah. Ya, jadi ketika merumuskan masalah itu kan kita itu sebenarnya sudah membuat perkiraan jawabannya gitu. Kira-kira jawabannya akan begini. Ya. Nah, maka perlu juga mengelompokkan ayat yang mendukung hipotesis tersebut. Ya. Baik, kemudian ya ini sebenarnya ada yang kurang ya. Yang perlu juga adalah nanti mengumpulkan hadis ya. Perlu mengumpulkan hadis-hadis yang mendukung atau yang kan yang pasti Al-Quran itu apa apa namanya, memerlukan hadis ya, beberapa hal memerlukan hadis dalam pemaknaannya atau penafsirannya ya, sehingga hadis-hadis yang memiliki apa memiliki makna yang sama itu bisa atau harus dikumpulkan. Baik, kemudian eh, data yang kedua adalah teks tafsir. Nah, teks-teks yang menafsirkan ayat-ayat yang kita kumpulkan di atas tadi. Nah, itu ya. Nah, ini perlu ya. Atau atau itu yang utama gitu ya. Bahwa semua ayat yang kita kumpulkan tadi itu harus kita carikan teks tafsirnya ya. Nah, itu kita kumpulkan semua ya. Nah, di antara kriterianya adalah eh, selain mengumpulkan, nanti Anda juga perlu menjelaskan kalimat yang menjadi point of view atau wajhudilalah. Ya. Jadi wajhudilalah dari ayat dan juga teks tafsir ini apa? Itu perlu dicari gitu. Dan yang selanjutnya ketentuannya adalah menghimpun eh, teks dari semua mufassir. Ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Eh, dari semua mufassir itu kenapa ya? Ya tentu karena pertama untuk mappingnya. Artinya mungkin mungkin nanti yang dimasukkan di tesis itu tidak semua, tapi sebagai langkah apa? Langkah pengumpulan data ini peneliti harus menguasai semua pendapat para mufassir.
Ya, artinya semua kitab yang ada itu sebenarnya secara ideal itu harus kita ambil semua dulu gitu. Kita kumpulkan semua. Ya, intinya semua kitab tafsir yang ada itu harus dibaca gitu ya. Dibaca lalu didokumentasi ya, dikumpulkan betul, dicatat dengan baik. Ya, adapun nanti apakah perlu semuanya masuk gitu ya. Nah, itu nanti hal yang lain lagi. Bisa jadi masuknya tidak dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk apa statistik misalnya, atau apa namanya, dalam bentuk apa ya infografis begitu ya, atau data statistik. Ya. Tapi Anda harus mengumpulkan dulu ya semua kitab tafsir yang menafsirkan ayat-ayat yang Anda akan teliti itu. Nah, ini penting sekali nih supaya apa? Ya, pertama kan informasi kan harus lengkap begitu ya. Informasi harus lengkap. Adapun nanti ketika proses penyusunan tesis, kok rupanya ini tidak perlu dimasukkan gitu ya. Ya, itu tidak masalah. Tapi Anda sebagai peneliti harus informasinya itu harus komprehensif ya. Maka perlu membaca semua mufasir. Nah, ini jenis data yang kedua. Nah, atau yang ketiga ya. Tadi kalau kita sebut hadis yang kedua. Kemudian yang keempat, data dalam bentuk atau dalam jenis teori. Ya. Teori atau konsep-konsep yang sudah ditemukan oleh para ulama, para akademisi sebelumnya. Nah, teori ini ada dua ya. Pertama, teori yang berkaitan dengan Al-Quran dan tafsir. Ya, ya maka misalnya semua pernyataan dalam Al-Itqan itu bisa jadi teori nanti. Ya, dalam Al-Itqan yang memuat 80 bab itu ya. Nah, itu nanti di situ bisa diambil teori. Lalu nanti tambah lagi kaidah tafsir atau qawaidut tafsir. Kaidah tafsir itu sudah jadi teori gitu ya. Jadi kaidah tafsir yang berjumlah sekitar berapa itu kalau dalam kitab itu ada sekitar 370-an kaidah ya. Nah, itu menjadi teori dari keilmuan Al-Quran tafsir. Nah, yang kedua teori keilmuan di luar ilmu Al-Quran dan tafsir sesuai dengan ya pendekatan yang kita nyatakan dalam metode penelitian. Ya misalnya kalau pendekatan sosial, ya, maka Anda harus mencari eh, pernyataan-pernyataan dari para tokoh ilmu sosial yang kemudian bisa dijadikan teori. Nah, gitu ya. Lalu ilmu apa misalnya politik ya sama. Jadi Anda juga mengumpulkan teori-teori yang relevan eh, dengan tema yang sudah Anda pilih. Nah, ini juga sama nanti. Nah, maka ya biasanya cukup satu ya, Pak. Tidak perlu banyak-banyak ya misalnya dari ulumul Quran sendiri ya nanti lalu dari keilmuan lain itu satu jadi dua teori. Ya walaupun secara secara apa namanya? Secara apa? Secara natural begitu biasanya penelitian pasti perlu banyak pendekatan ya. Misalnya ada historis, pendekatan bahasa itu ya akan banyak begitu ya. Nah, tapi yang berkaitan langsung dengan analisis penelitian kita, itu biasanya cukup satu keilmuan ya, apakah sosial, apakah
politik, ya, apakah antropologi misalnya, dan seterusnya. Nah, ini Anda perlu mencari juga. Nah, artinya ya langkah-langkah ini atau pengumpulan data ini kan sebelum Anda menyusun tesis, ya. Jadi harapannya, jadi ada dari sebelum Anda mengetik tesis sebenarnya Anda itu sudah mengetik beberapa bahan mentah ini, ya. Dan yang bisa jadi ya bahan mentah ini nanti ya secara logika pasti jumlah ya misalnya halamannya itu bisa pasti melebihi tesis gitu ya. Kalau tesis kan ya minimal berapa 170 halaman dalam format ukuran kertasnya B5. Nah, tapi yang data mentah ini atau data yang Anda kumpulkan ini tentu akan lebih banyak. Ya, ya artinya eh, sebelum Anda menyusun tesis itu data mentah Anda itu sudah ada dulu ya. Jadi bisa jadi setebal 500 halaman itu data mentah semua belum diolah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya sebab kadang masih banyak yang nulis tesis tapi data mentahnya belum dikumpulkan. Ya ibarat orang masak ya mau masak dia sambil menyalakan kompor tapi sambil mencari-cari bahannya. Nah, itu kan pasti ada sesuatu yang ya nggak beres tuh. Bagaimana kalau orang masak bisa jadi pancinya makin hitam, makin gosong gitu ya. Karena dia masih sambil mencari-cari bahan gitu. Nah, harapannya kan kalau orang memasak bahannya itu sudah tersedia. Baru kemudian diiris-iris ya, baru kemudian nyalain kompor gitu. Nah, sementara di banyak kasus itu ya ibaratnya orang masak tadi ya, orang dia nyalain kompor dulu sambil iris-iris bawang, bahkan mengupas bawangnya baru dikupas begitu ya. Nah, itu apa namanya? Ilustrasi logisnya begitu ya. Nah, maka sangat sangat kalau diperhatikan bahwa Anda harus mengumpulkan data ini ya sebelum menyusun tesis. Ya, maka yang saya utarakan di awal dulu ya, dari sekarang ini Anda harus sudah ya sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa paling tidak dalam 7 pertemuan pertama ini masing-masing dari Anda sudah menjajaki tema dulu nih. Ya. Nah, nanti pertemuan ke-8 saya akan mengedarkan apa? Mengedarkan Google Form untuk mensurvei tema apa yang akan Anda teliti. Nah, gitu ya. Nah, nanti mulai pertemuan ke-9 itu Anda sudah ya di luar kelas tentu ya. Anda sudah mengumpulkan data-data yang sesuai dengan tema yang Anda pilih nanti. Maka nanti pertemuan ke-9 seterusnya akan lebih banyak mendiskusikan tema Anda lalu kita akan apa diskusikan bersama kira-kira ayatnya apa gitu, lalu teks transfernya apa, lalu teorinya apa itu nanti akan diperdalam ke situ supaya di akhir semester ini ada sudah minimal bahan mentahnya itu sudah jadi gitu ya. Bahan mentahnya itu bukan jadi, sudah terkumpul gitu ya. Sudah terkumpul ya, bahan-bahan mentahnya. Baik. Selanjutnya data lapangan. Ya, ini kalau yang berkaitan dengan lapangan. Ya tentu tadi sesuai metode bahwa kalau lapangan biasa umumnya itu observasi wawancara. Walaupun dokumentasi juga penting ya nanti kan untuk mendokumentasikan apa saja ya barangkali di lapangan ternyata ada dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan tempat yang kita teliti. Ya.
Pertama observasi ya tentu dengan pengamatan langsung, lalu pencatatan secara detail dan runut kronologis sesuai sesuai kedatangan ya. Misalnya Anda mengobservasi atau mengamati pesantren misalnya. Misalnya kalau pengalaman saya meneliti pemahaman atau penguatan ya, penguatan strategi moderasi beragama di pesantren ya. Strategi penguatan moderasi beragama di pesantren se-Jawa Barat. Ini pengalaman saya meneliti ini. Nah, ini pertama saya mengamati atau datang langsung ke pesantren itu. Itu saya sekitar 1 minggu di sana ya. 1 minggu. Nah, 1 minggu ini saya mengamati semua bentuk kegiatan ya. Ya artinya saya mengikuti ya, ya seperti menjadi santri begitu. Karena kan mengamati berarti harus masuk di dalamnya kan nggak mungkin mengamati itu cuma jadi tamu gitu ya, lalu tidurnya di ruang tamu atau bahkan di ruang yang disediakan khusus oleh pesantrennya gitu ya. Nah itu pasti ada yang kurang. Jadi harus eh, ya sekali lagi pengalaman saya memang langsung pesantren ya tidur bareng ya ikut ketika dibangunkan tahajud ya ikut tahajud bareng. Nah itu kita amati dengan teliti. Kemudian mencatat secara detail dan runut atau secara kronologis. Nah, jadi saya mencatat dari hari pertama jam berapa, itu saya tulis dengan baik ya. Kemudian melakukan validasi ya. Artinya apa? Artinya ketika kita mengamati sebuah objek, lalu pastikan kita akan membuat kesimpulan sementara gitu ya. Jadi misalnya kita melihat santri sedang sedang proses misalnya pembelajaran ya. Oh ada yang santri datang ke kelas itu sudah bawa kitab, ada yang nggak bawa sama sekali gitu. Ada yang datangnya telat. Nah, kita kan pasti secara naluri kita pasti punya kesimpulan gitu ya. Kesimpulan yang kita kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat. Nah, kesimpulan yang kita ambil ini jangan dijadikan kesimpulan akhir, ya. Tapi Anda harus memvalidasi. Jadi misalnya tadi ada yang anak yang ngebawa kitab, oh ini berarti kesimpulan saya misalnya, wah ini pemerataan apa? Pemerataan referensinya tidak rata nih, gitu. Karena ada yang bawa kitab, ada yang enggak, sehingga akan berpengaruh pada proses pembelajaran atau proses penanaman moderasi beragama. Ada yang kenapa ya? Karena yang nggak bawa kitab tentu asumsi kita dia tidak akan mendapatkan informasi yang sama dibanding yang bawa kitab, gitu ya. Nah, ini namanya kesimpulan sementara. Nah, ini kita harus validasi. Jadi kita tanya misalnya ke pengurusnya atau ke kiai, Pak, tadi saya melihat kok ada separuh dari santri yang nggak bawa kitab itu. Itu kan nanti nggak merata dong informasinya. Nah, itu. Jadi kita itu. Nah, ternyata misalnya kok jawabannya kiai, wah itu yang nggak bawa itu sudah hafal misalnya gitu ya. Itu sudah lancar atau sudah apa gitu ya. Nah, itu oh berarti akan kesimpulan yang kita tadi ambil berarti kan nggak valid ya sehingga harus dicocokkan gitu. Ya walaupun nanti perlu juga pernyataan dari pengurus tadi juga kita oh masa sih kan kita juga nanti logika ya misalnya oh masa iya kitab apa dulu nih kalau kalau kitab cuma Jurumiyah atau Alfiyah kan logis kalau dihafal gitu ya.
Tapi kalau misalnya kitab Fathul Mu'in, wah, ya walaupun ada juga yang hafal sebenarnya. Artinya kitab yang tebal-tebal itu, apa iya dihafal gitu. Nah, kita validasi lagi gitu ya. Mungkin mungkin bisa jadi langsung ngetes atau paling tidak mendatangi santri yang tadi nggak bawa kitab, kita tanya-tanya gitu. Kenapa nggak bawa kitab? Wah sudah hafal. Mau coba sebutkan. Nah itu observasi itu begitu. Jadi pelaksanaannya akan sangat ini. Ya tentu saya yakin di antara Anda sudah ada yang punya pengalaman ya waktu S1 saya kira. Ah, jadi observasi ini dalam hal penelitian ini yang bisa jadi ya yang paling banyak menguras energi ya dan juga biaya yang pasti ya. Ya bayangkan ya, ya saya kemarin ke pesantren waktu itu di Tasikmalaya di ada 3 pesantren ya. Tasikmalaya, Cirebon dan juga Subang. Kan kita ke sana kan udah biaya artinya kemudian kita seminggu satu pesantren seminggu berarti 3 minggu ya. Kita 3 minggu ya untuk makan untuk macam-macam itu kan sangat perlu. Lalu energi yang pasti kan kita ke sana jauh ya juga meninggalkan apa? Meninggalkan pekerjaan ya yang beresiko misalnya ya dipotong apa gitu ya karena tiga minggu nggak datang ke tempat kerja ya kan pasti ada risiko pemotongan entah pemotongan gaji atau pemotongan biaya transport gitu ya dan seterusnya itu pasti akan menguras energi dan emosi kan kita pasti ya apa namanya kita memikirkan banyak hal gitu untuk sebuah observasi itu atau berpikir mengorbankan hal-hal yang yang seharusnya kita dapatkan tapi hilang. Nah, itu resiko sebuah resiko tentu ya. Baik, kemudian yang kedua wawancara. Ya, pertama wawancara menetapkan informan dan responden. Informan itu biasanya adalah seperti penghubung lah gitu ya. Seperti penghubung. Mencari penghubung kan kita misalnya saya ke pesantren kan kita nggak tahu nih. Nah, saya menghubungi ketuanya lah atau mungkin ketua humas, bagian humasnya gitu ya. Nah, nanti dia akan menjadi informan kita misalnya, Pak, kalau saya bertanya tentang ini ke siapa? Oh, ke sini. Kalau saya ke tentang sejarah pesantren ke siapa? Nah, nanti dia akan memberikan informasi tentang kebutuhan-kebutuhan apa yang akan kita lakukan. Nah, itu namanya informan. Jadi informan itu tidak nanti informan itu tidak akan dikasih angket pertanyaan enggak. Dia hanya akan menjadi penyedia informasi ya tempat tempat atau person yang bisa kita kontak, bisa kita hubungi untuk informasi tertentu. Baik. Nah, kemudian responden inilah yang akan kita tanya langsung, ya, entah santrinya atau gurunya. Gitu. Nah, dari responden ini nanti apakah sifatnya nanti ada dua, ada populasi, artinya misalnya responden santri, kalau waktu itu saya moderasi beragama, karena moderasi beragama berarti nggak semua santri gitu kan. Karena kalau santri yang masih kelas SMP itu kan masih penguatan materi belajarnya, ya belum pemahaman. Nah, kalau moderasi itu kan sudah pemahaman. Nah, maka populasi saya adalah semua santri tingkat madrasah aliyah. Nah, itu namanya populasi. Kemudian sampel. Sampel ini misalnya kita, oh saya untuk mengambil atau dalam angket, itu saya tidak semuanya. Gitu. Misalnya jumlah santri yang aliyah ada 300. Maka saya cuma sampling, ya kalau sesuai aturan itu minimal 30%. Ya. Sampel itu minimal 30%. Ada yang 50%, itu sebenarnya tergantung ini ya, tergantung. Kalau sifatnya pemahaman itu harusnya lebih banyak gitu, bisa 50% atau menjadi 70%.
Saya waktu itu hanya mengambil 30% ya. Jadi dari 300 berarti ya 60 ya. 60 orang yang saya kasih angket untuk dijawab, saya wawancara ya. Jadi saya mewawancari 60 orang. Nah, itu namanya sampel. Jadi nggak semua populasi itu semua objek. Sampel itu perwakilan dari mereka karena kita menganggap ya sudah cukup gitu ya. Nah, itu nanti harus ditetapkan di awal siapa informan, siapa populasi dan siapa sampel. Kemudian menyusun pertanyaan wawancara. Nah, ini tentu sebelum terjun ke lapangan, soal-soal wawancaranya sudah siap. Nah, gitu ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan spontan gitu ya, begitu melihat oh ada, nah, itu boleh ditambahkan. Tapi tentu tidak boleh kosongan gitu ya. Datang tanpa ada draft pertanyaan untuk wawancara. Kemudian melakukan wawancara langsung kepada responden sesuai sampel yang ditentukan. Nah, ini tentu ini sih sebenarnya hanya untuk efisiensi gitu ya, supaya waktunya efisien ya kan. Kan kalau kita tidak fokus pada sampel yang kita tentukan ya bisa banyak habis waktu nanti. Dan yang terakhir hampir sama, hasil wawancara ya itu juga kita validasi. Ya tadi misalnya wawancara atau pertama kan dengan angket. Angket kita pelajari, kita baca kok ada yang aneh misalnya. Maka kita validasi, kita tanyakan langsung dengan wawancara. Dari hasil wawancara nanti kita cek dengan hasil observasi kita, ya pengamatan kita. Ini jawabannya begini kok kita amati dia begini. Misalnya waktu itu yang saya dapatkan misalnya ada kan tentang moderasi beragama ya. Apakah Anda terlibat dalam kegiatan masyarakat misalnya? Ya, pas diwawancara bilang oh dia iya ikut rajin gitu ya. Tapi kita waktu pengamatan kok pas acara itu kok dia nggak ada anak ini gitu ya. Nah, itu kan menjadi catatan gitu ya. Nah, ini sebagai bentuk validasi. Kemudian yang ketiga bentuk dari data lapangan adalah data resmi, official data. Data resmi misalnya pesantren, ya, pesantrennya punya ADART, ya, punya buku pedoman atau peraturan tata tertib. Nah, itu menjadi data resmi yang akan kita ambil juga. Ya, selama tentu saja kalau boleh diminta atau boleh dikopi kan kadang ada yang sifatnya rahasia kayak ADART gitu ya. Nah, kalau peraturan, kemudian kebijakan-kebijakan yang tertulis, nah, itu ya bahkan sekecil apa peraturan yang ditempel di tembok itu kalau itu saya foto gitu. Ini menjadi data resmi gitu. Ya. Kan biasanya pesantren ya mungkin banyak yang kemudian tidak membuat peraturan yang kemudian tertulis menjadi buku gitu ya. Tapi peraturannya ya cuma apa yang ditempel di tembok itu. Nah, itu yang kita ambil gitu. Lalu data resmi sekolah, kampus gitu ya. Artinya data-data yang tertulis yang langsung dibuat oleh para pengurus dari pesantren atau lembaga sekolah tersebut. Nah, ini ya data yang lapangan. Nah, bagaimana kalau dengan Al-Quran terkait apa penelitian Al-Quran dan tafsir terkait data lapangan ini? Nah, ini memang ya nanti beragam, ya tergantung temanya ya. Eh, karena sekarang ini kita dituntut untuk eh, riset itu walaupun sifatnya library itu juga ada aspek lapangannya ya. Nah, memang formulasinya belum apa ya kita belum mendapatkan pedoman bakunya dari Kementerian Agama tapi hanya anjuran gitu anjuran bahwa penelitian itu ya lebih baik diarahkan ke lapangan gitu ya nanti paling tidak ke living Quran memang ya yang itu ada resepsi gitu ya misalnya pemahaman
apa masyarakat di mana gitu ya. Mungkin di tempat tinggal masing-masing ya. Di Batam misalnya ya, pemahaman masyarakat Batam tentang apa tentang ekonomi syariah misalnya. Tapi tentu tentu jangan sampai overlap kepada hukum ekonomi syariah nanti prodinya ya. Tapi misalnya soal pemahaman ayat-ayatnya ya, pemahaman ayat-ayat riba misalnya itu bisa dijadikan sebuah eh, apa tema. Jadi itu ada gabungan antara riset kepustakaan yaitu ayat-ayat riba dan penafsirannya ditambah dengan dari menangkap pemahaman dari masyarakat. Masyarakat ini paham nggak kira-kira gitu ya tentang riba ini. Ya, nah ini nanti apa kemudian data lapangan ini menjadi penting untuk dihadirkan. Ya, yang 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 sudah banyak memang pasti Living Quran ya, yang apa penelitian tafsir yang berurusan dengan data lapangan. Nah, yang beberapa tafsir misalnya tafsir tematik gitu ya, itu kan apa ini kan kira-kira perlu apa enggak? Nah, itu sebenarnya kalau mau dicari juga bisa gitu ya. Karena nanti akan memperkaya informasi dari tema tertentu itu. Misalnya tema-tema tema-tema kalau yang sedang marak sekarang tema lingkungan hidup ya. Tema lingkungan hidup. Nah, itu kan ya jadi apa itu menganalisis penafsiran ayat-ayat tentang lingkungan hidup yang nanti kaitannya dengan hifdzul bi'ah. Nah, itu kan mau nggak mau pasti eh, Anda akan melibatkan data lapangan. Ya, untuk misalnya untuk sekedar mencari ini dulu, mencari eh, apa latar belakang masalah atau masalah yang menjadi latar belakang Anda meneliti itu kan Anda harus mengamati ya. Misalnya isu lingkungan sekarang ini apa? Nah, kalau sekarang kan banjir ya. Kemarin banjir di Bekasi, di Depok, di Bogor itu ya. Nah, makanya Anda ngamati nih, baik pengamatan langsung, artinya Anda ya barangkali mau terjun langsung, ya misalkan sekalian membagi bansos begitu ya, bakti sosial ya, lalu terjun mengamati atau mengamati dari pemberitaan kan itu ya. Di beberapa TV itu kan ya kalau Anda perhatikan itu sudah menyediakan itu. Selain berita itu, mereka juga wawancara kepada korban-korban secara langsung. Ya. Nah, artinya Anda data lapangan itu kalau Anda menonton televisi tapi tentu ya yang cermat ya di bagian mana itu ya. Itu sudah mendapatkan data lapangan itu. Ya biasanya kalau beberapa TV ada misalnya jam berapa berita nanti jam selanjutnya itu pendalamannya. Jadi mereka langsung terjun ya eh, mengcover sesuatu yang tidak di-cover di berita. Jadi lebih mendalam, lebih ya misalnya kalau di berita mungkin hanya sekilas dari pemberitaan banjir misalnya tadi. Kalau di program-program yang sifatnya pendalaman itu bahkan reporternya sampai masuk ke rumah gitu ya. Wawancara dengan korban di tempatnya, di TKP-nya. Nah, itu kayak gitu tuh sebenarnya sudah sangat membantu ya kalau kita bisa menangkap itu dengan baik. Oke, ini ya kira-kira jadi tentang pengumpulan data ya yang harapannya nanti Anda semua eh, mempraktekkan ini dengan baik ya. Yang tadi saya jadwalkan ya mulai minggu
ke-9 itu Anda sudah proses ya pengumpulan data ini. Tapi tentu setelah confirm temanya. Ya, nanti ya pada pekan ke-8 kita akan mendiskusikan tema masing-masing. Nanti saya kirim dulu form sebelum atau mungkin setelah ini ya untuk kita akan bahas di pekan ke-8 nantinya tema penelitian masing-masing ya. Sehingga nanti kita langsung bisa mendiskusikan tema sesuai materinya sesuai dari tema penelitian masing-masing. Baik, saya kira itu ya terkait pengumpulan data. Ya. Tahapan kedua dari tahap proses penelitian untuk tesis. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya minta Mas Abel Razali. Sudah siap, Mas Abel? Insyaallah Ustaz, sudah. Sebentar, sebentar. Kok suara antum kecil ya? Apa Insyaallah, laptop? insyaallah tidak Ustaz. Baik, ini Mas Abel Razali sudah mengirimkan kepada saya sebuah proposal tesis ya. Hari ini saya akan atau kita akan lihat ya, kita nanti akan kita compare dengan apa namanya kemarin eh, apa sih struktur atau kerangka ya proposal kemarin. Silakan Mas Abel Razali bisa share dan juga Baik, baik Ustaz. mempresentasikan proposal penelitiannya. Sudah nampak Ustaz? Belum. Antum bisa Belum share nggak? Bisa ya? bisa Ustaz. Ini bentar ya Ustaz. Apakah sudah nampak Ustaz? Belum. Belum ada, belum ada. Jadi belum. Di yang lain Dijadikan apakah sudah? co-host. Jadikan co-host dulu mungkin antum ya. Belum, belum. Belum, jadikan co-host dulu antum, Mas Abel, baru bisa nge-share yang ini. Oh gitu. Iya. Bentar, Iya, bentar. Ini nggak ada keterangan di sini. Oh, host. Ini sudah. ini Ustaz. Ini sudah nampak Ustaz? Udah nampak. Sudah Ustaz? Sudah ya, sudah. Nah, udah kelihatan Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa 'amalin la yarfa wa qalbin la yakhsha wa du'an illa mustajabu lah. Amma ba'd. Amin. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan bahwa kita akan dikasih kesempatan untuk memperlihatkan sekaligus mempresentasikan daripada hasil proposal tesis yang sudah buat dan sudah Anda kirim juga ke Ustaz. Tetapi ada beberapa yang sudah Anda revisi yang terbarunya dan terbarunya yang sekarang sedang Anda tampilkan.
Judul proposal tesis Ana yakni Digital Overload, Perspektif Al-Quran dan Relevansinya dengan Kata Asar. Penelitian ini bermakna analisis tafsir maudu'. Penelitian ini berangkat dari skripsi S1 Ana yang berjudul Makna Asar dan Relevansinya dengan Keselamatan Hidup. Nah, inilah kembangan daripada eh, penelitian Ana semasa S1 dulu, skripsi. Mungkin kita berangkat dari latar belakang. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Hal ini dikutip dari data Digital Indonesia tahun 2024 yang Anda kutip terhitung sebanyak 212,9 juta memakai internet atau khususnya media sosial. Dan pengguna terbanyak dari total populasi tersebut, media sosial banyak diisi oleh kaum anak-anak muda atau kaum milenial. Bagaimana hal ini juga anak kutip dari data analisis pengguna internet di Indonesia. Data yang lebih mengejutkan Data yang lebih mengejutkan lagi terhitung 80% dari pengguna internet di Indonesia banyak menghabisi waktunya lebih dari 6 jam per hari. Atau inilah dimaknakan sebagai overload, sebagaimana judul penelitian Anda, yakni melebihi daripada batas kapasitasnya. Nah, lebih dari 6 jam per hari, 80% dari pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktunya hanya untuk scroll-scrollan atau menggulir media sosial. Hal ini Anda kutip dari data Kominfo yang sudah Anda ambil dan saya sudah Anda letakkan di catatan kecil. Dari data yang telah Anda terangkan tersebut, setidaknya analisis yang Anda ambil terbukti lebih hal tersebut berdampak negatif bagi pengguna dibanding positif. Salah satu buktinya yakni terhitung 70% dari anak muda berpotensi terkena stres atau gangguan mental karena terlalu berlebihan atau dinamakan overload menggunakan media sosial. Hal ini juga Anda kutip dari data yang sudah Anda ambil dan sudah Anda cantumkan di catatan kecil. Padahal kita sama-sama tahu Islam mengajarkan kita untuk bersikap produktif atas waktu yang akan dipergunakan tersebut. Sebab saking pentingnya waktu itulah digunakan sebermanfaat mungkin. Sampai-sampai Allah bersumpah atas waktu tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Asr. Ya, wal asr, demi masa atau demi waktu. Hal inilah yang membuat Anda tertarik mengkaji judul yang sedang Anda bahas ini, yakni Digital Overload Perspektif Al-Quran dan relevansinya dengan kata asr, dengan kata waktu. Karena setelah Anda analisa, sebagaimana yang nanti sudah Anda lampirkan di bab 2, bukan sampai-sampai tidak ada yang semirip daripada kajian ini yang membahas tentang ini. Mungkin kalau sama memang tidak dibolehkan, tetapi hal yang semirip atau semisal judul ini pun sebatas Anda cari, insya Allah tidak ada yang membahas ini. Karena itulah Anda ingin mendalami lagi kajian ini, analisis ini, bagaimana pandangan Al-Quran terkait daripada digital overload, yakni memakai daripada berlebihan waktu di dalam media sosial. Dan apa relevansinya? Yakni ketersambungan, keterikatannya pembahasan ini dengan waktu. Karena kita sama-sama tahu, waktu yang banyak digunakan di media sosial, bagaimana dampak nantinya di ayat-ayat Al-Quran yang sebagaimana nanti akan dikaji. Identifikasi masalah ini ada beberapa hal yang bisa kita tarik. Yang pertama, pengaruh teknologi digital di Indonesia. Yang kedua, apa dampak positif dari teknologi digital bagi para generasi Z atau generasi milenial. Ketiga, bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang digital overload. Keempat, bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang waktu. Dan kelima, apa relevansinya digital overload dengan kata asar.
Supaya mengerucut, batasan masalah yang Ana buat, yakni tertuju daripada penafsiran ayat-ayat Al-Quran mengenai fenomena digital overload serta kaitannya dengan makna asal. Sehingga rumusan masalah ini terbagi menjadi dua, yakni pertama bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang digital overload, dan yang kedua apa relevansi digital overload dengan kata asal atau waktu. Sehingga itulah Ana lebih tertarik mengkaji daripada judul proposal tesis yang sudah Ana buat ini. Setidaknya bab 2 di sini meliputi tentang penunjang daripada teori di dalam materi yang sudah Anda paparkan, yakni berisikan daripada definisi-definisi. Yang pertama, seperti contohnya, definisi digital itu apa? Karena kita sama-sama tahu, digital overload berangkat dari bahasa Inggris. Nah, dimaknakan, disari bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Disitulah penunjang teori daripada materi di bab 2 ini yang sudah Anda paparkan. Yakni definisi digital, definisi overload, definisi relevansi, dan yang terakhir definisi yang asal. Setidaknya bab 3 yakni jenis penelitian ini sehingga bersifat library research, yakni penelitian secara perpustakaan yang bersifat kualitatif, yakni menyajikan data dalam bentuk kata-kata dan bukan angka-angka. Metode tafsir yang Anda pakai di sini yakni sebagaimana yang ditertuang dalam judul tadi, ya, memakai metode tafsir membumi. Metode ini digagas oleh Syekh Abdul Hayy Al-Farmani dalam kitabnya Bidayah fi Tafsir Al-Mawdhu'i. Sebagaimana metode tafsir ini akhir-akhir ini di era modern ini lebih banyak digantung. Sumber penelitian ini setidaknya agar ada keseimbangan dalam analisa, maka Anda memakai dua rujuk dalam kitab tafsir. Ada dua kitab tafsir karya ulama Timur Tengah, ada dua kitab tafsir karya Nusantara, supaya ada keseimbangan nantinya di hasil analisa. Dua kitab tafsir dari karya Timur Tengah, yakni tafsir At-Tabari, karya Imam Tabari, dan tafsir Sya'rawi, karya Syekh Mutawali Asy'arawi. Dan dua kitab tafsir karya Nusantara, tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka, dan tafsir Al-Misbah, karya Muhammad Quraisy atau Prof. Quraisy. Nah, sehingga eh, setidaknya inilah singkatan daripada yang bisa Anda paparkan di dalam proposal tesis Anda. Dan Anda memohon kepada Ustadz pemberian masukannya dan saran-sarannya sehingga dapat lebih berkembangnya proposal tesis yang sedang Anda kaji. Mungkin itu pemaparan materi dari Anda Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Abel. Ya, sangat menarik ini. Tema sangat menarik dan apa ya dan relevan dengan permasalahan anak-anak Gen Z sekarang ya. Baik, ya pertama ya kita langsung saja. Eh, Kalau sesuai dengan yang yang dulu saya apa itu tugaskan itu tentang sebentar, tentang pasti struktur ya, struktur proposal ya. Nah, eh, bentar, tolong Mas Abel bisa ini dulu, Iya, saya out baikkan dulu sebentar. share-nya ya. Bentar ya, Sudah, Ustaz. baik-baik sebentar.
Sekarang tanggal 8. Oke, sebentar, sebentar. Salah. Baik, nah ini kalau ya pertama kita kita apa sih runut ya dari awal dulu ya. Judulnya oke ya. Nah, sekarang pernyataan masalah eh, apa pernyataan masalah Anda dalam proposal ini? Mana, Ustaz? Ya, ya, Mas Abel. Ya, ya, pernyataan masalah ini berangkat daripada eh, dampak kelebihan memakai media sosial atau dikatakan digital overload. Salah satu dampaknya sebagaimana data yang telah paparkan di dalam proposal tesis tadi. Salah satu dampak Hmm. yang paling mengerikannya yakni 80% daripada pengguna media sosial terkhusus anak-anak muda berdampak stres atau berkena gangguan mental. Karena itu, Anda lebih ingin mendalami kaji digital overload ini bagaimana pandangan di dalam Al-Quran. Oke, Bagaimana oke. Gini, bentar, sebentar, Mas. Jadi ini dulu fokusnya adalah eh, ada berapa masalah. Ya, misalnya, bentar. Berarti tadi misalnya bahwa eh, anak lebih banyak terbuang ya dengan apa scrolling lah gitu ya, scrolling medsos misalnya itu. Terus apa lagi? yang kedua, sebagaimana data di Indonesia, data yang Anda kutip di Indonesia, Hmm. pengguna mayoritas internetnya lebih banyak, yakni 77% daripada populasi masyarakatnya. Nah, karena itu Berapa berapa? 77% daripada populasi masyarakat yang ada di tujuh Indonesia. puluh 77%. 7%. Oke, Nih, baik sebentar ya. Oke ya, secara apa? Secara ini sudah lengkap sebenarnya pernyataan masalahnya. Nah, oke. Sekarang yang kedua, data historis. data historis ini lebih ke arah mana, Ustaz? Sedikit boleh tahu, Ustaz? Nah, data historis ini adalah begini. eh Pertama, apa namanya? Untuk konteks tema antum ini ya, Iya, itu ya barangkali akan bagus kalau ditampilkan misalnya
data-data penggunaan internet dari tahun ke tahun. Oh iya baik Ustaz. Ada nggak itu kira-kira? Ada Ustaz, tapi belum Ana cantumin. Ana cantumin di catatan kecil aja. Itu. Coba ya. Pengguna internet dari tahun ke tahun. Nah, ini untuk ini dulu merunutkan ini ya. Oke, Kan antum tadi langsung data data tahun-tahun oke. sekarang ya kalau nggak salah ya. Bentar. Ini saya sambil baca punya antum nih. Ya misalnya di dua Water tahun 2024. Ya artinya kalau dari referensi itu memang rata-rata tahun 2024 2022. Artinya baru gitu ya. Nah, artinya misalnya generasi jadi tahun-tahun ya mulai booming lah, booming internet itu kan 2010-an lah ya. Iya Ustaz. Nah, kira-kira sejak awal internet ya tidak ya. Sejak awal internet kita mulai banyak menggunakan sampai kemudian eh, ya ketika internet masih masih di masih terbatas pada apa gadget laptop ya, Pak, komputer dan laptop itu kan masih bisa dikatakan masih terkendali lah gitu ya. Iya Ustaz. Nah, tapi ketika sudah mulai masuk ke HP dan mulai murahnya HP-HP yang mudah mengakses medsos, nah itu sudah susah dikendalikan. Nah itu maksudnya yang Oke. historis itu kira-kira dari awal internet sampai ya Oh, iya, sampai terjadi. awal-awal 2010 atau 2000 ya 2010 lah ya. 2010 itu kan masih masih harga HP masih mahal ya. Jadi masih orang-orang tertentu yang bisa mengakses internet dimanapun, kapanpun tanpa terbatas gitu ya. Lalu kira-kira mulai 2015 ya, setahu saya. Itu ya mulai HP Android murah gitu ya. Ah, kalau 2000 sampai 2013-an itu kan enggak juga ya. Iya 13 kira. Itu kan HP yang masih apa yang mudah mengakses internet itu kan mahal ya iPhone gitu. Lalu Android yang seri-seri Galaxy S itu kan masih mahal dulu ya. Sehingga belum menjadi fenomena. Nah, ketika kemudian HP-HP Android yang murah itu, wah itu mulai itu ya. Iya, Nah, itu kira-kira jadi kira antara awal internet sampai 2010 lah itu data historis kira-kira ya. baik Ustaz. Jadi kalau kalau bisa menemukan ya jumlah pengguna internet misalnya berapa persen atau bahkan mungkin jumlah waktu gitu ya. Nah, itu kalau ada di sampai 2010. Iya, baik. Nah, itu data historis. Termasuk kalau sebentar ya. Jadi kalau saya tulis ini data penggunaan internet dari awal munculnya internet sampai 2010 gitu ya. Lalu yang kedua, kalau bisa juga eh, apa fenomena ini ya apa sih? Ya mungkin semacam kalau yang sudah antum tulis tapi itu yang data sekarang ya. Iya Ustaz. Yang data maaf, ini salah salah tempat saya. Bentar, ini salah tempat. Ini di sini. Misalnya tentang efek negatif digital overload
pada tahun itu ya, Iya. periode awal internet sampai 2010. Ya, jadi misalnya gangguan-gangguan mental atau apapun yang terkait itu sampai tahun 2010. Nah, kira-kira tiga jenis data ini kira-kira ya, Ustaz ya. Nah, kalau perlu, jadi antum mungkin bisa melacak berita lagi ya, Iya, iya, bisa. atau melacak, ya, jadi sumbernya kalau nggak berita, antum mungkin mencari eh, skripsi atau tesis dari bisa dari prodi psikologi ya, yang antara sampai tahun 2010 itu. Ya, artinya antum ke repositori misalnya UI gitu ya, repositori UI prodi psikologi. Nah, katakanlah ambil tahun 2010 aja. Apa perkembangan apa yang ditulis oleh skripsi waktu itu? Apakah sudah ada yang menulis tentang efek negatif secara psikologis ya terhadap atau akibat penggunaan internet Iya, misalnya, kalau ada. Nah, ini sangat bagus kalau antum bisa dapat itu, wah bagus. Kalau dulu kan yang menjadi isu pada saat sebelum internet itu kan game ya. Itu kan hmm, mirip ya, iya, kecanduan game. Dulu bedanya gamenya offline, jadi mereka orang itu beli apa? Kalau nggak ke warnet atau apa itu ya, warnet ya. Lalu beli sendiri kalau yang mampu, beli PS-nya atau beli Xbox kalau yang Microsoft. Yang itu kemudian hampir sama sebenarnya, kecanduan juga gitu, tapi dia tidak secara online. Nah, itu kalau bisa nemu itu ya. Nah, data faktual ini yang antum tulis itu sudah data faktual ini. Jadi yang sudah antum tulis itu masuk kategori data faktual. Nah, kemudian perdebatan akademik. Nah, ini Ustaz, perdebatan akademik ini antum mencari dua pendapat yang berbeda tentang internet ini. Kan yang pasti nanti ada yang berpendapat, wah ini internet negatif gitu ya. iya, Tapi ada yang positif. Nah itu coba iya, dua orang yang berpandangan, baik dari kalangan Islami, ya, kalangan Islam ya, maksudnya kalangan misalnya atau bahkan kalau di mana itu yang sampai masih mengharamkan medsos, ya enggak? Jadi sampai mengharamkan medsos itu di mana ya? Ya kalau kalau Cina misalnya kan, ya itu kan, tapi itu kan bukan bukan isu agama ya, ya isu persaingan bisnis aja itu ya. Mau apa? Apa namanya? Mengeblok Twitter itu ya Cina ya. Jadi mereka iya, Twitter nggak bisa dipakai. Bahkan Facebook ya YouTube pun terbatas ya di Cina itu. Karena mereka mereka membangun sendiri gitu ya. Tapi ada negara yang memblok karena soal moral. Nah, coba itu. Korea Utara juga salah satu. Kenapa? Korea Utara juga salah satu memblok itu. TikTok. Itu. Ah, tapi nanti itu dikumpulkan dulu nanti apakah dimasukkan apa enggak. Tapi yang penting begini, secara akademik dulu yang kita cari. Jadi dua, satu mendukung, satu menolak itulah yang penting. Iya, Satu mendukung apa ya bebas lah gitu. Satu mendukung oh, jangan. Nah, itu nanti pandangannya apa itu kira-kira. Nah, itu perdebatan akademik ya supaya supaya menjadi lebih ini ya artinya kita menghadirkan ada dua pihak akademisi yang mendukung ya digitalisasi dan yang menolak atau mungkin mendukung tapi dengan batasan. Nah, itu bisa kita anggap dua kubu yang berseberangan.
Itu saya. Nah, kemudian narasi tentang urgensi penelitian. Ya, mengapa digital overload ini harus Anda teliti? Kira-kira apa itu, Sat, kalau saya tanya seperti itu? Ya, eh, karena ketertarikan anak Ustaz dari data-data yang udah anak sering searching Ustaz dari Ya. banyak data, salah satunya banyaknya data itu anak ambil dari data pemerintahan terkait penggunaan media sosial ini lebih marak di Indonesia karena sebagaimana Indonesia negara terbanyak penduduknya, nah, juga Hmm. negara terbanyak media sosial. Karena itulah salah satu dampaknya itu bagi anak-anak Gen Z ini, bagi anak-anak muda ini em, me- mempunyai sifat gangguan mental dan Oke. anak punya punya akun sendiri yang gangguan mental karena media sosial. Karena itu anak ketertarikan untuk penelitian Baik. ini. Nah, untuk urgensi nanti tolong dipilah atau dipisahkan. Pertama, urgensi dari aspek akademik apa? Ya, aspek akademik. Misalnya kalau konteks antum itu, ya misalnya kajian tentang digital overload, ya mungkin masih sedikit gitu ya, atau bagaimana itu ya, atau belum banyak, apalagi perspektif Al-Quran misalnya gitu ya. Lalu dari aspek sosial, tadi ya, efek-efek negatif tadi ya. Iya, Lalu dari aspek mungkin teologi mungkin ya. Jadi pengaruh digital overload terhadap apa? Jadi misalnya karena maraknya apa namanya? Ya kalau sekarang yang mulai muncul itu adalah agnotisisme. Tahu nggak Mas Abel? enggak Ustaz. Itu loh apa yang agnostis apa? Jadi mau berkembangnya paham agnostik ya sejak era era internet. Agnostis itu orang nggak percaya agama lagi. Oh iya, iya. Jadi mereka percaya Tuhan, tapi nggak mau mengikuti aturan agama gitu. Ya, Oh iya, ada dampak itu Ustaz, pernah gali juga. ya itu ibaratnya tingkat lebih berat setelah liberal. Jadi kan kita tahun 2000-an itu kan isu liberal ya. Orang Islam tapi liberal gitu ya, tapi nah sekarang lebih parah lagi. Ini agnostis dia, oh saya percaya Allah, saya percaya Muhammad, tapi saya nggak percaya aturannya kiai ya gitu loh. Nah, Iya, dia liberal tapi lebih ini lagi. Nah, itu yang kemudian fenomena agnostik ya. iya, iya. Mulai barangkali ya kalau ada silakan. Jadi intinya kita menghadirkan narasi-narasi dari berbagai aspek ya untuk menunjukkan bahwa penelitian ini sangat urgent gitu ya. Dari sisi akademik, dari sisi sosial, dari sisi teologis, mungkin nanti dari sisi psikologi misalnya banyak penyakit mental yang beredar itu dan seterusnya ya. Nah, memang minimal tiga aspek untuk menampilkan urgensi apa namanya penelitian. Baik Ustaz, insya Allah. Baik, kemudian pendekatan. Nah, antum tentu kalau melihat pertama pendekatan yang kalau internet itu maksudnya ilmu apa, Ustaz? Il- Sistem informasi Ustaz. Sistem informasi ya, ilmu IT lah ya gitu ya. Sistem informasi. Silakan nanti di yang kedua yang Psikologis. psikologi ya. Ah, apa lagi? Ada lagi nggak? Itu aja sih Ustaz yang ada. Dua ini yang paling pokok ya. Yang paling pokoknya ini. Nah, pokok ini. Ya, artinya nanti kalau kalau sistem informasi mungkin akan lebih banyak di bab 2 ya. Hmm, ya.
lebih banyak dibagi dua untuk apa, memetakan ya informasi-informasi terkait eh, digital atau internet tadi. Dan yang kedua, kalau yang psikologi barangkali kemungkinan ya itu nanti masuk di analisis utama di bab 4. Iya, betul betul Ustaz. Jadi antum dalam menganalisis penafsiran-penafsiran ayat-ayat yang menjadi objek antum itu akan banyak menggunakan pendekatan psikologi. Kira-kira gitu ya. Ya kalau kalau ada yang perlu digunakan pendekatan IT juga nggak apa-apa gitu. Baik, ya dua hal ini yang kira-kira bentar saya sambil baca lagi. Ya, paling tidak dua itu ya. Apalagi kalau bagaimana penafsiran, lalu bagaimana relevansi digital overload dengan wal asr. Nah, ini ada ilmu manajemen di sini ya. Oh ya, manajemen waktu. Ya, ilmu manajemen. Nanti ya terkait dengan manajemen waktu itu kira-kira lebih kemana? Apakah ilmu manajemen atau ilmu apa itu? Ya mungkin manajemen ya paling itu ya. Karena antum yang kalau dari perumusan justru yang paling utama ini nih. Baik, tadi apa manajemen. Baik, metode pengumpulan data tadi ya, yang hari ini kita sampaikan tadi. Saya kira antum juga akan memerlukan lapangan itu, Hmm. data lapangan maksudnya ya. Baik, eh, untuk ayat, antum sudah mengumpulkan ayat-ayatnya, Ustaz? Ayat-ayatnya sudah sebagian Ustaz. Salah satunya contohnya surah Al-Maidah ayat 77. Apa itu bunyinya? Artinya aja langsung ya Ustaz. Ya, ya. Ya, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Oke. Dan janganlah kamu mengikuti Jadi keinginan al-ghulu ya. Yahudi. Nanti masuk juga wala tattabi'u ahwa'akum itu bisa itu. Iya, iya. Jadi semua ayat yang memuat wala tattabi'u ahwa'akum itu ya. Nah, itu bisa masuk gitu. Iya. Innama hadhid dunya la'ibun walahun. Nah, itu masuk. Jadi kalau nggak salah ada dua atau tiga ya, yang la'ibun walahun itu ya. Dua atau tiga. Nanti untuk yang berkaitan dengan manajemennya wal asr itu bisa masuk ayat-ayat yang memuat as-sa'ah. As-sa'ah ya. Coba nanti dicari ya. Baik, Ustaz. Itu masuk as-sa'ah. Jadi al-asr as-sa'ah ya kan kalau as-sa'ah itu kan hari kiamat ya rata-rata ya. Konteksnya hari kiamat. Artinya ya kita kan diminta memanage waktu sebelum datangnya kiamat. Nah, ini sama. Iya, Kiamatnya Gen Z itu kan nanti pas masuk dunia kerja. Ya enggak? Ketika mereka masuk dunia kerja lalu mendapati dirinya kok ternyata tidak capable ya. Nah, itu kiamat itu. Itulah yang kemudian pada orang stres gitu ya. Kemudian depresi karena mendapati dirinya tidak mampu beradaptasi dengan dunia kerja karena pada masa dulunya tidak mampu memanage gitu ya. Nah, itu kira-kira gitulah ya kasarannya ya. Nah, itu jadi as-sa'ah. Maaf, Tutur, sudah Kenapa? habis waktunya. Oh, sudah selesai ya? Ya, mohon maaf. Baik, baik.
Oh ya, kita Ramadan ini. Oke, baik. Baik, saya kira itu ya, Ustadz Abel Rozali. Ah, ini sekaligus nanti kira-kira ya, mulai pertemuan ke-9 itu begini kita akan lebih banyak. Ya harapan saya tentu artinya Anda sudah punya proposal atau minimal tadi minimal masih apa namanya? Masih ya masih belum matang nggak apa kita bahas, kita diskusikan bersama. Baik, demikian sekali lagi mohon maaf ini saya ada kendala di kamera jadi tidak bisa on dan mari kita akhiri dan baca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi